go. Kita ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih semuanya nih? Kenalan dulu lah kita. Dari yang pojok, kenalan dulu. Kenalkan, nama aku Amanda Zakiah dari 12 DKV. Amanda Zakia 12 di kafe. Terus Samia Perkenalkan, nama aku Nurul Safitri dari kelas 12 DKV. Nurul Sapitri 12 di kafe. Perkenalkan, nama aku Starla Evelyn dari kelas 12 DKV. Starla Evelyn. Perkenalkan, nama aku Sela Nuraini dari kelas 12 DKV. Oke, semuanya 12 DKV ya. Ada Amanda, ada Nurul, Starla sama Sela. By the way, pertanyaan mendasar, kenapa sih kalian milih DKV, jurusan DKV itu kenapa? Ayo jawab, boleh siapa yang duluan, yuk. Oke, Starla, siap. Karena awalnya emang tertarik buat fotografi sama videografi. Karena tadinya di sini kan namanya multimedia, Ya, bukan betul. DKV. Jadi karena ya udah terlanjur masuk, jadi ikutin aja. Walaupun emang beberapa materinya bukan fotografi sama Udah videografi. terlanjur masuk jadi ikutin aja. Awalnya emang tadinya sukanya sama fotografer. Iya. Fotografi dong ya, materi fotografi. Terus karena emang sebelumnya latar belakangnya adalah multimedia. Terus kalau Samia, Nurul, kenapa pengen masuk di kafe? Awalnya nggak mau masuk SMK, Ya, oke. terus karena nggak keterima di negeri, jadinya di Oke, SMA oke. akhirnya masuk SMK. Terus sempat bingung karena kan di sini pilihan jurusannya ya yang paling menarik aja sih DKV. Yang paling menarik di antara beberapa jurusan. Iya. Tapi by the way itu jawaban realistis ya, nggak keterima negeri terus ke swasta ya. Ya nggak apa-apa sih, saya juga dulu pernah nggak keterima negeri dan swasta gitu. Terus sampingnya? Alasan masuk DKV Iya, karena alasan masuk di kafe, Pak. Karena kakakmu di kafe bukan? Enggak. Oh, bukan. karena nggak bisa masuk ke tata busana. Terus disaraninnya paling dekat ke gambar-gambar juga ke DKV aja jadinya. Oh, jadi lebih ke desain ini ya, desain grafik lah, modeling gitu ya. Apa sih namanya, saya nggak tahu itu. Terus kalau yang ini pojok, Sela, kenapa mau masuk DKV, Sela? Alasannya itu awalnya tuh disaranin. Tadinya nggak mau jurusan ini, Disaranin sama siapa? sama sepupu. Katanya udah coba DKV aja, lebih bagus. Coba DKV, berarti masuk DKV coba-coba gitu ya? Enggak kan? Enggak. Terus? Yaudah, alasannya karena disaranin ya. Disaranin, Bingung juga. Awalnya kan bingung. nggak mau SMK, maunya SMA. Cuman karena nggak keterima, Jadi masuk SMK. Berarti Nurul sama Sela ini nggak keterima di negeri. Terus kemudian SMK bukan pilihan sebenarnya. Iya, Ya kan, bukan pilihan. Terus akhirnya memutuskan untuk memilih DKV SMK. Ya udahlah, namanya juga nasi udah jadi nasi goreng kan, udah terlanjur. Pertanyaan selanjutnya begini, ada nggak apa sih namanya ketika udah masuk di kafe gitu? Gue bisa nggak ya? Ini gue bisa nggak sih ngelewatin ini? Gue bisa nggak sih ngerjain tugas ini? Terus gue nggak tahu nih karena di SMP gue nggak pernah belajar desain gitu kan, gambar gue aja jelek banget gitu. Pernah nggak sih kepikiran kayak kekhawatiran biar kekhawatiran nggak bisa ngikutin pelajaran? Ada nggak? Coba Sila. sebenarnya ada sih. Cuman ya pas dijalanin ya udah bisa lah. Bisa akhirnya. Jadi awalnya emang nggak bisa nih, tapi ya udahlah let it flow, biarin berjalan dan Iya, sering berjalannya waktu bisa gitu ya. bisa. Dari semua pelajaran yang paling enak gitu. Maksudnya bukan pelajaran ya. Dari semua materi yang paling enak apa? Foto. Foto aja. Oke. Foto. Kalau Sela? Ya, Sela. Kalau Starla? Kalau aku emang waktu dari kelas 10 kan ternyata disuruh gambar ya. Nah, menurut aku nggak punya basic gambar sama sekali. Dan itu kayak, ya Allah nih udah nggak bisa gambar malah disuruh gambar. Kayaknya tuh mikir-mikir perasaan mau masuk DKV nggak kayak gini deh. Terus pas akhirnya disuruh gambar ya udah dijalanin aja. Dijalanin aja. Let it flow. Berjalan seperti air mengalir. Lanjut. Nurul? Kalau aku sama kayak Starla kayak gitu, tapi
kan waktu awalnya sempet waktu milih masuk DKV itu kan sempat searching dulu kan kayak oh ternyata DKV gini, kirain tuh lebih banyak foto sama videografi. Iya. Oke, terus Tapi kan waktu kelas 10 awalnya Nirmana. Jadinya betul. kaget. Jadi kayak yang beneran gak bisa sama sekali gambar, apalagi kalau Nirmana kan harus lurus banget gitu Betul, kan garis-garis. betul. Jadinya ya kayak ya udahlah dijalanin aja. Jadi awalnya memang buta nih sama desain grafis, pas ketemu Nirmana, kok jadi gambar gini gitu. Padahal emang Nirmana itu adalah basicnya adalah grafis ya, garis grafis. Kalau grafis itu kan gitu, terus vektor nanti beda lagi. Terus Starla dulu, mapel yang paling enak deh, yang maksudnya dari kegiatan di kafe selama belajar itu apa yang paling enak? Bikin film. Bikin film ya, oke. Enaknya di mana bikin film kan ribet? Iya ribet, cuman prosesnya aja seru kan karena waktu itu pas project megang kamera, bagian megang kamera ya seru aja karena emang itu yang dipengen. Iya. Soalnya tuh kalau bikin film tuh paling capek paling Iya. capek nguras tenaga. Terus kalau Nurul pelajaran maksudnya kegiatan yang paling enak di kafe itu apa? Bikin kemarin podcast Bikin podcast Iya. di luar yang tugas project. kunjungan di Enggak, luar. Bikin. Iya bikin podcast. Yang kemarin kelompok itu Iya, bareng-bareng kelompok bikin podcast gitu. Ya walaupun hasilnya nggak sempurna, nggak maksimal, belum sempurna, tapi ya ada serunya lah. Tapi it's the best sih, maksudnya dengan alat yang sangat amat sederhana udah bisa walaupun noise ya. Iya betul. Kan PR-nya cuma noise. Kalau podcast itu kan PR-nya di voice ya, di suara gitu. Terus kalau Manda? Fotografi. 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 Jadi dari semuanya kalian paling suka Manda fotografi. Terus alasannya kenapa kenapa mau di kafe itu alasannya? Karena tadi nggak masuk kota busana. Nah sekarang gini, pertanyaan saya untuk yang mau jawab. Setelah tahu udah belajar di kafe ternyata ribet, bikin stres juga ya. Kebayang nggak kalau misalkan nanti kalian melanjutkan studi nih, ya kan? Melanjutkan studi ya berarti kuliah lah atau kan ke jenjang selanjutnya gitu, ke perguruan tinggi gitu. Kebayang nggak materi-materi desain grafis di kampus? Kira-kira. Ayo ada yang mau jawab? Kebayang. Dan itu kebayangnya pasti bakal susah banget karena mikirnya di SMK aja udah susah, apalagi nanti di kuliahan. Makanya mikirnya mungkin kalau misalnya emang dapat kesempatan buat kuliah bakal injur. Oke. Terus ada lagi yang mau jawab? Jadi buat informasi juga nih, kalau misalkan nanti kalian ngambil jurusan desain grafis atau DKV, nanti itu biasanya tuh satu semester tuh review pelajaran di SMK biasanya. Jadi mata pelajaran yang udah dipelajarin itu nanti muncul lagi selama satu semester. Buat apa? Buat reminder. Tapi mungkin tugasnya akan berbeda jenjangnya sama pas di kampus gitu. Oke, tantangan terberat waktu jadi murid di kafe, tantangan terberat. Ada yang bisa jawab? Nurul dulu deh, tantangan terberat jadi siswi di kafe. Tantangan terberatnya kan kalau di DKV harus pakai Photoshop gitu-gitu. Desain grafisnya kan karena aku nggak ada laptop, terus juga kalau fotografi harus ada kamera, itu nggak punya. Terus kalau videografi itu kan ya walaupun adanya cuma HP tapi kan tetap memonya harus ini. Iya, betul. Kameranya juga harus yang itu. Jadi paling itu sih alat-alatnya yang terbatas, tantangan besarnya. Alat-alatnya ya. Terus kalau Manda tantangan terberat yang paling ribet banget selama jadi siswi di kafe itu apa? Ya itu Pak alat-alatnya. Alat-alat ya. Alat-alat. Terus kalau sebenarnya setuju alat-alat karena di kafe itu kan banyak pakai alat-alat kayak kamera, laptop. Terus juga selain itu kalau kita nggak nguasain materinya masih benar-benar kosong kayak tadi Nirmana, itu juga pasti bakal bingung kayak gimana ya belajarnya ya. Karena kita nggak paham materinya itu apa. oh gitu, berarti memang kesulitan itu di alat perang ya, kurang gitu. Kalau Sheila, tantangan terberat? Sebenarnya juga hampir sama sih. Kalau misalnya kita nggak punya alat-alatnya, juga kita susah mau buat belajarnya lagi. Misalnya kita nggak punya alatnya, terus kita mau belajar gimana gitu, kan susah.
Oke, berarti tantangan terberat atau paling ribet ketika nugas itu adalah alat-alat yang tidak dimiliki, ya kan? Tapi kepikiran nggak bahwasanya suatu saat gitu nanti gue harus punya alat itu buat memenuhi kebutuhan gue walaupun kalian bukan sebagai desainer. Pernah nggak kepikiran kayak gitu? Kayak misalkan contoh gue nggak punya kamera nih sekarang, gue tugas disuruh bikin video, tugas motret gitu. Gue benci gitu, tapi suatu saat gue akan beli tuh kamera. Pernah nggak kepikiran kayak gitu? Pernah. Pernah. Kalau kayak gitu sih sebenarnya kepikiran laptop bukan kamera. Aku Ke laptop. laptop, oke. Ada lagi nggak? Pernah nggak kepikiran kayak dendam? Gue harus punya alat itu gitu. Ada nggak? Enggak. Ada ya, coba Nurul. Paling lighting sih, karena kan kalau misalnya apa gimana gitu, kalau kita bikin video atau gimana kan perlu Oke, pencahayaan pencahayaan kan, juga penting ya untuk Ya, lihat detailingnya gitu. ya. Terus kalau Manda, kira-kira ada nggak? Gue mau dendam nih, gue pengen beli Ada kamera. kamera gitu. Kira-kira dari setelah belajar selama beberapa tahun nih, jenis kamera apa yang lu pengen punya? Merek gitu atau Merek merek Canon. oh pengen beli Canon gitu. Spesifikasinya gitu nggak? Wah, gue pengen pengen Canon mirrorless nih yang sekian gitu enggak? Enggak. Yang 100 megapiksel gitu kan? Enggak. Yang penting Biar bisa moto bakteri kan? Barangkali gitu. Yang penting kebeli dulu. Yang penting beli dulu. Terus kalau Sela, kira-kira dendam nih, gue selama belajar kurang maksimal waktu jadi sekolah, gue pengen beli ini. Ada nggak? Apa yang pengen lo Paling beli? kamera sih, kan suka foto aja, dari sekian banyak materi sukanya fotografi. Ya pengennya kamera. Oke, kita udah bahas masalah belajar ya. By the way, 2 pertanyaan yang bisa jawab. Sometimes nih kalian akan menghadapi yang namanya TKA kan, tes kemampuan akademik gitu kan. Ini baru nih tahun ini kalian adalah angkatan pertama yang melaksanakan TKA gitu. Oke, saya nggak ngebahas tentang TKA. Yang jadi pertanyaan adalah someday gitu, suatu saat kalian akan rindu, apa yang kalian rindukan dari suasana sekolah? Anda? Paling teman-teman sih kebersamaannya gitu. Oke, teman-teman kebersamaannya. Udah, nggak ada lagi. Udah. Terus apa yang dikangenin dari sekolah? Curhat-curhat pas jam istirahat aja sih, yang kayak sambil makan bakal bareng gitu-gitu. Oke, curhat diskusi ya. Terus Kalau aku sama kayak Manda, pasti bakal kangen sama teman-teman, sama lingkungannya yang di sini. Pasti kan nanti beda lingkungan sekolah sama lingkungan setelah sekolah. Terus juga apa ya? Udah sih gitu aja. begitu aja. Kalau Sela? Iya, paling kan biasanya sering ketemu teman tiap hari, tiba-tiba udah enggak, itu kayaknya kangen. Kayak lost gitu ya. Iya, lost Kayak gitu. lost gitu. Dan yang terakhir nih, saya mau kasih pendapat buat, saya minta tolong kasih pendapat buat adik-adik kita di DKV di kelas 10 sama kelas 11 yang akan memasuki fase F atau fase kelas 12. Silahkan, siapa duluan? Lagi Nggak apa-apa, diomongin aja. buat adik-adik kalau bisa manfaatin waktu kalian. Kalau jam kosong dipakai buat cari tahu lebih banyak lagi, karena di kelas 12 kalau misalkan buang-buang waktu kayak gitu pasti bakal nyesel banget. Oke, jadi jangan pernah nyia-nyiakan waktu jam kos gitu. Terus kalau Nurul, silahkan. Ya, buat adik-adik semua harus tetap semangat belajar, terus jangan pernah capek buat nyari tahu hal apapun itu tentang DKV atau ilmu pengetahuan yang lain, karena nanti kalau misalnya udah kelas 12 kayak gini, terus kayak ketemu sama orang yang lebih di atas kita, itu tuh malu gitu loh. Jadi kayak harus Gitu, oke. harus tetap semangat belajar aja sih untuk cari tahu apapun itu Oke, dunia luar. berarti ilmu pengetahuan harus dikuasain lagi, banyak-banyak literasi ya. Terus setelah Kalau aku nambahin dari Nurul, banyak-banyak latihan juga, karena di kelas Oke, 11 latihan. waktu kita bakal kepake buat PKL. oh iya dipakai buat PKL ya. Nah itu kan dan cukup lama ya, 3 bulan. Itu pasti kita bakal lupa sama apa yang kita pelajarin di sekolah. Makanya kalau bisa Review. di review terus latihan-latihan lagi gitu.
Sela, pesan dan kesan buat adik-adik di Kavi kelas 10 dan 11. Sebenarnya sama sih, hampir sama. Ya tetap harus belajar, nyari tahu hal-hal yang belum kita tahu. Soalnya kayak kadang-kadang misal kita nggak tahu, orang tahu tuh kayak malu gitu. Oke gitu. Jadi poinnya adalah lebih banyak literasi, banyak cari tahu ilmu pengetahuan ya. Biar ngomongnya nyambung. Oke, terima kasih untuk obrolan yang sangat bermanfaat ini insya Allah. Jangan lupa nonton Kandang Megabyte. Kenapa namanya kandang? Karena kita tidak akan pernah lama tinggal di kandang. Suatu saat kita akan keluar dari kandang dan menunjukkan kapasitas diri kita sebagai sesuatu yang produktif. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.